Malam itu, Desa Sukamaju sedang berada di puncak musim demam yang paling berisik dalam sejarah peradaban manusia, musim lato-lato. Di setiap sudut gang, dari terbit fajar sampai ayam tetangga jantungan, suaranya selalu sama, tek 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 tek. Namun, bagi Udin, seorang bocah kelas 4 SD yang merasa dirinya adalah Lord of Lato-Lato, malam Jumat Kliwon bukanlah alasan untuk berhenti berlatih. Udin baru saja pulang dari rumah temannya, menembus jalan setapak yang diapit rimbunnya pohon bambu dan hamparan sawah yang gelap gulita. Udin berjalan santai sambil mengalungkan lato-lato glow in the dark warna hijaunya di leher. Baru segitu aja pamer, gumam Udin, teringat teknik helikopter temannya yang gagal total tadi sore. Suasana tiba-tiba berubah. Angin yang tadinya sepoi-sepoi mendadak jadi dingin merinding, seperti hembusan napas orang yang baru saja menelan es batu satu truk. Lampu minyak di kejauhan berkedip-kedip, lalu mati. Sunyi. Biasanya, kesunyian di desa itu diisi oleh suara jangkrik atau kodok yang sedang rapat paripurna. Tapi kali ini, ada suara lain. Suara yang sangat akrab di telinga Udin, tapi terdengar salah. Tek, tek, tek. Suaranya pelan, berat, dan berirama lambat. Udin berhenti. Siapa tuh? Jam segini masih main. Gak takut disunat jin apa? Seru Udin dengan keberanian yang dipaksakan. Dari balik bayangan pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti rambut raksasa, muncul sebuah sosok putih. Sosok itu tinggi, terbungkus kain kafan yang sudah agak dekil, mungkin karena jarang dilondri, dan diikat di bagian kepala seperti permen raksasa. Pocong. Udin membeku. Lututnya gemetar seperti mesin cuci rusak. Tapi, matanya tidak bisa berpaling dari apa yang dipegang oleh si pocong. Makhluk itu tidak punya tangan yang bebas, tapi entah bagaimana, di depan dadanya, ada dua buah bola yang tergantung pada seutas tali kafan. Bukannya bola plastik warna-warni, dua bola itu berwarna putih pucat, dengan urat-urat merah yang masih berdenyut, dan di tengahnya ada bulatan hitam yang menatap tajam ke arah Udin. Itu bukan bola biasa, itu bola mata manusia. Tek, tek, tek. Si pocong mulai menggerakkan tubuhnya naik turun. Bola mata itu beradu, menghasilkan bunyi, tek, yang basah dan menjijikkan. Cairan bening, mungkin air mata mayat, memercik ke sana kemari setiap kali bola itu bertabrakan. Buset, lato-lato edisi premium, bisik Udin, antara ngeri dan kagum karena kebodohannya sendiri. Pocong itu menatap Udin dengan lubang mata yang gelap. Tiba-tiba, gerakannya semakin cepat. Tek 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 tek. Si pocong melakukan teknik helikopter dengan sangat sempurna. Dua bola mata itu berputar-putar di atas kepalanya, menyebarkan bau anyir yang luar biasa busuk. Si pocong tampak bangga, ia melompat-lompat kecil di tempat seperti sedang merayakan kemenangan turnamen antar kuburan. Udin, yang dasarnya memang agak konslet otaknya kalau sudah urusan harga diri, mendadak lupa kalau di depannya adalah mayat hidup. Heh, Poci, cuma gitu doang, teknik lo masih kasar, lihat nih, King of Sukamaju beraksi. Udin menarik lato-lato hijaunya. Dengan gerakan tangan yang lincah, ia mulai memutar bolanya. Tek 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 tek. Udin melakukan teknik, angin puyuh, lalu, zigzag, dan diakhiri dengan gaya, menembus awan. Si pocong berhenti. Ia tampak tersinggung. Bagaimana mungkin seorang bocah ingusan berani menyaingi skill hantu senior yang sudah latihan di liang lahat. Pocong itu menggeram, suaranya seperti knalpot motor yang kemasukan air. Ia menarik napas dalam meskipun paru-parunya mungkin sudah tinggal separuh lalu melakukan gerakan pamungkas. Ia melompat tinggi, memutar bola matanya dengan kecepatan cahaya, tapi... plok, salah satu bola matanya terlepas dari tali kafannya karena ikatannya kurang kencang. Bola mata itu meluncur deras dan mendarat tepat di jidat Udin. Krut, cairan dingin dan lengket membasahi wajah Udin. Udin meraba jidatnya, melihat cairan itu di tangannya, lalu melihat bola mata yang menggelinding di tanah. Detik pertama, hening. Detik kedua, Udin sadar itu bukan jeli. Detik ketiga, SETANNNNNNNNN. Udin berbalik dan lari secepat kilat. Kecepatan lari Udin malam itu mungkin bisa memecahkan rekor nasional, atau minimal bisa bikin Usain Bolt pensiun dini karena minder. Si pocong, yang merasa harga dirinya jatuh karena bola matanya lepas sebelah, menjadi murka. Ia tidak mau membiarkan saksi mata kebodohannya lolos begitu saja. Ia mulai mengejar. Bup, bup, bup,
Bob. Bayangkan sebuah bantal guling raksasa seberat 80 kilo melompat-lompat dengan kecepatan 40 km per jam. Tanah sampai bergetar setiap kali kaki si pocong menghantam bumi. Tolong, Mak Lampir, Grandong, siapa aja tolongin Udin. Teriak Udin sambil menangis tanpa air mata karena matanya sudah perih kena percikan cairan mayat tadi. Udin masuk ke jalan setapak yang lebih sempit, berharap si pocong yang badannya kaku itu bakal kesulitan berbelok. Tapi ternyata, pocong ini adalah pocong atletis. Ia bisa melakukan lompatan drift saat di tikungan, memiringkan badannya 45 derajat agar tidak jatuh. Woi, bocah, balikin bola mata ge, itu yang terdengar di kepala Udin, padahal si pocong cuma bunyi, huo, he, ho. Kejar-kejaran itu semakin tegang. Udin melewati rumpun bambu. Srak, srek, baju Udin robek-robek terkena ranting. Di belakangnya, si pocong tanpa ampun terus menempel. Jarak mereka tinggal 2 meter. Udin bisa mencium bau busuk yang semakin menyengat. Bau tanah kuburan, kembang Kamboja basi, dan kaos kaki yang gak dicuci sebulan bercampur jadi satu. Aduh, mampus gue. Depan ada pohon mangga gede. Udin panik. Di depannya adalah pohon mangga legendaris milik Mbah Jenggot yang konon ada penunggunya juga. Jalannya bercabang dua, ke kiri menuju pemukiman, ke kanan langsung ke arah sawah yang berlumpur karena baru saja dibajak. Udin punya ide gila, ia pura-pura lari ke tengah, tepat ke arah batang pohon mangga yang besarnya seukuran mobil itu. Si pocong, yang sudah kadung emosi dan kecepatannya sudah maksimal, tidak bisa ngerem. Fokusnya cuma satu, punggung Udin. Tepat 1 meter sebelum menabrak pohon, Udin melakukan manuver, sliding, ala pemain bola kelas dunia. Ia menjatuhkan badannya, meluncur di bawah dahan yang rendah, dan berbelok tajam ke kiri. Si pocong, GUBRAAKKKKKKK. Bunyi benturan itu begitu keras sampai-sampai burung-burung hantu di pohon itu terbang semua karena kaget. Kepala si pocong yang diikat kencang menghantam batang pohon mangga dengan telak. Efeknya luar biasa. Karena badannya kaku dan terbungkus kain, si pocong mental ke belakang seperti karet yang ditarik lalu dilepas. Tubuhnya membal, berputar-putar di udara seperti gasing putih yang malfungsi. Mampus lo, Poci, teriak Udin sambil terus berlari tanpa menoleh. Tapi sial bagi si pocong, arah mentalnya bukannya kembali ke jalan, melainkan tepat ke arah kanan, wilayah sawah yang baru saja diairi dan penuh dengan lumpur hitam yang dalam. PLUNNGGGG. Suara itu lebih mirip suara batu besar jatuh ke kolam tinja. Si pocong mendarat dengan posisi wajah duluan faceplant ke dalam lumpur sawah yang empuk tapi menjepit. Karena tangannya terikat di dalam kafan, si pocong tidak bisa menahan jatuhnya. Ia terperosok, terkubur setengah badan di dalam lumpur hitam pekat yang baunya 11-12 sama bau badannya sendiri. Si pocong mencoba meronta, bup, kerupuk, bukannya berhasil keluar, gerakannya malah bikin dia makin tenggelam. Lumpur masuk ke dalam ikatan kepalanya yang sudah agak kendor gara-gara nabrak pohon tadi. Kain kafannya yang tadinya putih, meski dekil, sekarang berubah total jadi warna coklat kehitaman. Dia bukan lagi pocong, tapi sudah lebih mirip sosis coklat raksasa yang gagal matang. Udin berhenti di jarak yang aman, napasnya tersengal-sengal. Ia melihat pemandangan memilukan itu dari kejauhan. Pocong itu sekarang sedang berusaha sekuat tenaga untuk berdiri. Ia melompat di dalam lumpur, tapi karena licin, ia malah terpeleset lagi. Shoot, jeblok, wajahnya kembali masuk ke lumpur. Hahaha, kasihan amat lo, Poci. Makanya, hantu itu tugasnya nakut-nakutin, bukan main lato-lato. Mana pakai bola mata sendiri lagi, hi jorok. Udin mengejek sambil menjulurkan lidah. Si pocong tampaknya menyerah. Ia berbaring pasrah di tengah sawah, menatap langit malam dengan satu bola mata yang tersisa, sementara bola mata yang satunya entah jatuh di mana, mungkin dimakan kodok sawah. Keesokan harinya, seluruh desa gempar. Mbah Jenggot menemukan ada benda aneh di tengah sawahnya. Bentuknya lonjong, warnanya hitam penuh lumpur, dan sesekali bisa mengeluarkan suara mengerang kecil. Ini mah bukan hama, ini mah kutukan, kata Mbah Jenggot ketakutan. Warga desa berkumpul membawa cangkul dan parang, siap-siap menyerang benda itu. Tapi begitu matahari semakin tinggi dan lumpur mulai mengering, mereka melihat ikatan di atas kepala benda itu. Loh, ini mah pocong, seru salah satu warga.
Pocong kok bau lumpur. Terus itu di lehernya apa? Ternyata, tali lato-lato bola mata si pocong masih melilit di lehernya. Karena kena lumpur dan kering, bola mata itu sekarang tampak seperti jengkol busuk yang digantung. Sementara itu, Udin terlihat duduk di teras rumahnya. Ia tampak termenung. Di depannya ada lato-lato hijau kesayangannya. Din, tumben gak main? Tanya emaknya heran. Udin cuma menggeleng lemah. Ia mengambil lato-latonya, lalu berjalan menuju tempat sampah dan membuangnya dengan mantap. Kenapa dibuang, Din? Katanya mau jadi king of lato-lato. Udin menoleh dengan wajah pucat. Udah pensiun, Mak. Udin takut nanti pas main, tiba-tiba bolanya berubah jadi matanya Pak RT. Nggak mau, Udin masuk ke dalam rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan memutuskan untuk mengganti hobi. Mending main kelereng aja, lebih aman, pikirnya. Tapi malamnya, saat ia mencoba tidur, dari arah jendela kamarnya terdengar suara pelan. Kelereng, kelereng, kelereng. Suara kelereng yang diadu, tapi bunyinya bukan seperti kaca, melainkan seperti tulang yang beradu. Udin langsung menutup seluruh badannya pakai selimut. Ya Allah, AMPUNIN Udin. Udin janji besok main catur aja. Di luar jendela, di kegelapan bawah pohon mangga, si pocong yang sudah mandi bersih meskipun kafannya sekarang jadi kuning langsat sedang mencoba hobi baru, main kelereng menggunakan gigi gerahamnya yang copot. Hantu di Desa Sukamaju memang sangat adaptif dengan tren terkini, meski harus berakhir di lumpur sawah berkali-kali.